Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas SK4B akan memvideokan hasil proyek UAS kami mengenai kotak sampah otomatis. Baiklah, di sini saya bernama Luis Olivia Panggabean dan rekan-rekan saya Diacana Prakasih. Saya Rosmalinda. Baiklah, demikian dari perkenalan dari kami. Selamat menonton videonya. Pertama di sini kami akan membuat jalur ground dan VCC terlebih dahulu ke breadboard karena kami akan menggunakan beberapa ground dan VCC. Selanjutnya kita akan merangkai untuk komponen sensornya. Nah, di sini kami menggunakan jumper warna coklat untuk ground, jumper warna merah untuk VCC, jumper warna ungu untuk trig, dan jumper warna biru untuk echo. Oke, pertama kami akan menghubungkan ground terlebih dahulu yang dengan jumper warna coklat ini ke jalur ground yang sudah kami buat. Lalu untuk trig dengan jumper warna ungu kami hubungkan ke pin nomor 7 karena kami di sini menggunakan pin nomor 7. Lalu untuk VCC kami hubungkan ke jalur VCC di breadboard juga. Lalu terakhir untuk pin trig kami menggunakan jumper warna biru yang akan kami hubungkan ke pin nomor 6. Oke, untuk codingan sensor. Nah, di sini sensor sendiri memiliki dua pin yaitu trig dan echo. Dimana pada saat rangkaian kemarin, kami menghubungkan echo ke pin nomor 6 dan trig ke pin nomor 7. Oleh karena itu, pada saat pengkodean, kami akan menginisialisasi echo ini sebagai dengan nama echo pin dan dihubungkan ke pin nomor 6. Lalu untuk pin trig kami inisialisasi dengan nama trig pin yang dihubungkan ke pin nomor 7. Lalu setelah itu, karena trig pin ini digunakan sebagai output, maka di bagian void setup kita akan mengatur trig pin sebagai output dan echo pin sebagai input. Oke, untuk di bagian loop kita untuk mulai mengukur jarak, kita kirimkan sinyal ultrasonik dari trig pin dengan cara digital write trig pin low, ini artinya mati terlebih dahulu, lalu ada delay dan kita hidupkan high, lalu delay lagi, lalu mati. Itu artinya kita mengirimkan pulsa selama 10 mikrodetik untuk memicu sensor agar mengirim gelombang ultrasonik. Lalu sensor kan membaca durasi pantulan gelombangnya lewat echo pin. Maka kita menggunakan fungsi pulse in high yang kita beri variabel yang kita jadikan variabel dengan nama duration dengan tipe datanya long. Lalu hasil dari duration ini kita konversikan menjadi jarak dengan rumus dengan jarak sendiri di sini kami buat dengan nama variabel distance dan menggunakan tipe float karena hasilnya memungkinkan untuk perkomaan. Dengan rumusnya adalah hasil dari duration dikali 0,034 dibagi 2. Setelah ini, jarak akan ditampilkan ke serial monitor dengan perintah serial print. Oke, di sini kami untuk sensor membuat dua kemungkinan, yaitu jika sensor mendeteksi kurang dari 50 cm, maka beberapa aksi lain seperti servo, LED, dan buzzer itu akan menyala atau hidup. Lalu ketika jaraknya lebih dari 50 cm, maka
aksi lain seperti servo LED dan buzzer ini akan mati. Dan Oke, selanjutnya yaitu adalah rangkaian servo yang dimana pada pada alat servo ini itu sudah ada jumper yang berwarna merah, coklat dan juga oranye. Nah, yang udah lengket sama servo ini itu disambungkan lagi dengan jumper dengan warna yang sama, male to male, itu agar mempermudah. Nah, yang warna coklat itu disambungkan ke ground, yang ada di breadboard. Nah, yang warna merah itu disambungkan ke PCC atau 5 volt yang juga ada di breadboard juga. Nah, yang sedangkan yang warna oranye itu disambungkan ke pin output yang ada pada Arduino, teman-teman. Oke, sekarang saya akan menjelaskan perihal codingan dari servo itu sendiri. Yang pertama itu saya menggunakan library servo.h, yang dimana library ini adalah bawaan Arduino yang akan mempermudah pengendalian motor servo, mengatur sudut rotasi servo dengan perintah yang ada pada codingan gitu. Nah, itu adalah include servo.h gitu. Nah, yang kemudian adalah define servo 9, yang dimana titik output yang pada Arduino itu berarti kita taruh di pin digital 9, teman-teman. Kemudian juga ada servo menginisiasi nama servo sendiri, identitas dari servo yang akan kita lakukan, yang akan menjadi identitas servo untuk kode berikutnya gitu pada kode kali ini. Nah, kemudian pada pengkondisian gitu, jika jarak itu kurang dari 50, maka servo bright 90, yang berarti itu ketika jarak itu kurang dari 50, itu servo akan bergerak atau berputar ke sudut 90 derajat. Nah, namun jika else tidak ada objek dengan jarak kurang dari 50 derajat, itu servo right null, yang berarti itu kembali ke posisi tertutup. Nah, jadi dia tidak bergerak, teman-teman. Jadi ketika itu 90 derajat, maka kotak sampah akan terbuka, dan ketika itu 0, maka kotak sampah itu tetap akan tertutup gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu adalah LED, yang dimana pada rangkaian ini kita hanya membutuhkan satu LED. LED itu terdapat dua kutub, yaitu kutub negatif dan kutub positif. Kita bisa membedakan dengan panjang kaki. Nah, pada rangkaian ini kita membutuhkan jumper male to male yang berwarna hitam. Nah, kaki yang pendek itu kita hubungkan ke ground melalui jumper yang ada di breadboard, alur ground yang ada di breadboard, dan yang panjang itu kita hubungkan ke pin output, teman-teman. Oke, masuk ke bagian coding dari LED. Yang pertama itu adalah define LED 4, yang berartikan pin output yang kita masukkan pada Arduino tadi itu masuk ke pin digital 4, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah pin mode LED output. Ini berada di dalam fungsi scope, yang ini mengatur bahwa pin output LED tadi itu dijadikan sebagai output gitu, teman-teman. Dan yang kemudian itu adalah digital write LED high. Nah, ini tuh ada pada pengkondisian if distance kurang dari 50, yang dimana jika jarak itu kurang dari 50 atau ada objek yang dimana jaraknya kurang dari 50, itu Arduino akan mengirimkan sinyal high sebesar 5 volt ke pin 4, dan LED itu akan menyala
Berfungsi ini tuh sebagai indikator visual bahwa sistem sedang aktif dan tutup dari kotak sampah itu sedang terbuka, teman-teman. Nah, kemudian jika pengkondisiannya itu else atau tidak ada objek atau jarak lebih jauh dari 50 cm, itu digital write LED low. Yang dimana itu digital write itu akan mengirimkan sinyal low atau 0 volt ke pin LED. LED pun akan mati dan dia tidak akan mengeluarkan cahaya, dan ini tuh menunjukkan bahwa sistem sedang dalam mode siaga atau standby dan tidak mendeteksi adanya objek, teman-teman. Oke, komponen selanjutnya yang kami gunakan adalah buzzer. Nah, buzzer ini bisa kita bedakan dengan dilihat pada bagian kakinya. Dan ada yang pendek dan ada yang panjang. Untuk kaki yang pendek akan kita hubungkan ke ground dan kaki yang panjang akan kita hubungkan ke pin output. Oke, sekarang mari kita merangkai. Pertama, kita hubungkan terlebih dahulu buzzer ke breadboard, di mana kita akan mengambil jumper coklat yang akan kita hubungkan ke ke kaki yang pendeknya, lalu akan kita hubungkan ke ground. Lalu untuk kaki yang panjang, kita akan menggunakan jumper warna kuning dan akan kita hubungkan ke pin output. Di sini kami menggunakan pin nomor 8. Ya, untuk codingan buzzer, karena pada saat rangkaian kami menghubungkannya ke pin 8, maka pada saat pengkodean kami akan menginisialisasikan dengan nama pin buzzer dan dihubungkan ke pin digital nomor 8. Lalu karena buzzer ini kami gunakan sebagai penanda saat ada orang yang mendekat ke kotak sampah, maka ini buzzer akan kita atur sebagai output di void setupnya. Lalu untuk aksinya, setelah Arduino berhasil mengukur jarak menggunakan sensor dengan jarak kurang dari 50 cm, maka buzzer pun akan menyala dan berbunyi. Namun, jika jaraknya lebih dari 50 cm, maka buzzer tidak akan menyala atau mati, sehingga ini tidak akan mengganggu pada saat tidak dibutuhkan. Baiklah teman-teman, selanjutnya kami menggunakan komponen yaitu LCD I2C, yang dimana komponen LCD ini akan membantu kami dalam berinteraksi dengan pengguna dengan memberikan petunjuk berupa informasi dalam bentuk teks. Dan di sini kami menggunakan 4 jumper untuk menghubungkan LCD ke Arduino, teman-teman. Dan di sini terlihat kami menggunakan 4 jumper itu untuk menghubungkan 4 komponen LCD, yang dimana LCD mempunyai komponen yaitu ground, VCC, SDA, dan SCL, maaf teman-teman. Dan ground ini kami hubungkan ke ground, VCC kami hubungkan ke 5 volt, SDA kami hubungkan ke analog yaitu A4, dan SCL kami hubungkan ke clock serial yaitu A5. Baiklah, berikut ini contoh penerapan dari kami. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemrograman untuk menjalankan LCD I2C ini. Yang dimana pertama-tama kita menambahkan library yaitu Liquid Crystal I2C yang berfungsi untuk mengontrol LCD menggunakan komunikasi I2C seperti jenis LCD-nya. Lalu kita membuat objek LCD teman-teman dengan alamat 0x27, ukuran 16 kolom dan 2 baris. Selanjutnya di bagian setup itu kita inisialisasi LCD dengan coding LCD init, lalu menghidupkan latar LCD dengan LCD backlight, dan LCD click berfungsi untuk menampilkan agar tampilannya kosong, teman-teman. Oke,
Selanjutnya, kita tambahkan juga dalam codingan kondisi, yaitu yang dimana saat sensor mendeteksi kurang dari 50, saya mau LCD menampilkan silahkan buang sampah Anda. Lalu saat tidak lagi kondisi itu, maka LCD akan kosong. Yang dimana kita akan menambahkan, LCD akan menampilkan pesan seperti ini yang dalam codingan. Dan kita menggunakan, jangan lupa juga pertama kali kita menggunakan LCD clear untuk menampilkan pesan yang kosong, teman-teman. Oke. Dan di saat else, maka kita akan membuat LCD clear. Oke teman-teman, setelah kita merangkai dan kita menyambungkan semua komponen ke Arduino, selanjutnya kita melakukan proses penempelan komponen-komponen kita, yang dimana di sini kita punya sensor, LED, dan servo yang akan kita hubungkan atau kita tempelkan pada kotak sampah otomatis kita. Berikut ini prosesnya ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya untuk menjalankan pemrograman kita pilih board dulu, yaitu Arduino Uno. Lalu kita pencet OK. Setelah kita memilih board, lalu kita mengupload pemrograman kita pada icon tanda panah, dan jangan lupa untuk menyambungkan juga Arduino Uno ke port pada device kita. Oke teman-teman, setelah program kita jalankan nih, dapat terlihat LED, sensor, dan motor servo kita berjalan dengan baik dan sesuai dengan pemrograman yang telah diberikan. Berikut ini adalah proses videonya, yang dimana saat suatu barang didekatkan pada kotak sampah, maka lampu LED akan hidup atau menyala, dan buzzer juga akan menyala, serta dalam LCD juga akan menampilkan sebuah teks yang dimana memberikan info untuk para pengguna kita, teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah video dari Project UAS kami. Semoga video kami bermanfaat bagi kalian ya. Sampai jumpa.